Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Dengan segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita dan Rasulullah SAW. Dan jadi di dalam ini saya ingin menjelaskan tentang sholat berjamaah. Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari bagi umat muslim. Baik itu sholat subuh yang dimulai di pagi hari, zuhur di siang hari, dan asar, maghrib, dan isya di malam hari. Kelima amalan sholat ini mempunyai hukum fardu atau wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan. Umat muslim yang menegakkan sholat tentu mendapat berbagai rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih bagi umat muslim yang rajin mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid, tentu ini menjadi amalan baik dengan pahala yang berlipat ganda dibandingkan sholat yang dikerjakan secara mandiri di rumah. Bahkan dalam Al-Quran pun umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk mendapatkan manfaat kebaikan. Dalam hal ini juga terdapat berbagai keutamaan sholat berjamaah yang perlu diketahui. Dikatakan sholat berjamaah menjadi amalan yang dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat dibandingkan sholat yang dilakukan secara sendiri. Bukan hanya itu, kemudian sholat berjamaah juga dapat memberikan banyak pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosanya. Dengan begitu, penting untuk memahami apa saja keutamaan sholat berjamaah yang bisa didapatkan oleh umat muslim. Selain itu juga perlu diketahui bagaimana hukum dari pelaksanaan sholat berjamaah dengan baik. Berikut perintah sholat berjamaah. Sebelum mengetahui beberapa keutamaan sholat berjamaah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perintah sholat berjamaah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam hal ini terdapat dua pandangan hukum ulama mengenai sholat berjamaah, di mana menurut jumhur ulama sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal sholat berjamaah mempunyai hukum wajib. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah pun pernah memberikan peringatan keras tentang kewajiban sholat berjamaah, seperti dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga bersabda, tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah. Dalam suatu riwayat, kecuali di masjid. Perintah tentang sholat berjamaah pun juga tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini tuh menjelaskan bahwa orang-orang yang rajin datang dan memakmurkan masjid merupakan orang-orang yang beriman. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Keutamaan sholat berjamaah yaitu setelah mengetahui perintah sholat berjamaah baik berdasarkan hadits riwayat, dipahami bahwa sholat berjamaah merupakan amalan yang baik yang mendatangkan banyak manfaat. Dalam hal ini, berjamaah bagi umat muslim yang mengerjakan yaitu amalan yang dapat
diselamatkan dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Dan yang ketiga, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan dari godaan syaitan yang bisa bersemayam di dalam tubuh manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.